wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Nuryanti dengan NIM 2516040028. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Johan Septian Putra, S.Hum M.Hum. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi menggantikan dinasti Umayyah. Pendiri pertamanya adalah Abu Abbas al-Saffah dan kekuasaan ini berlangsung hingga tahun 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan. Kedua khalifah ini dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Ibu kotanya berada di Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Abbasiyah bersifat terpusat dan birokratis. Khalifah dibantu oleh para wazir atau perdana menteri serta pejabat-pejabat di berbagai diwan atau departemen pemerintahan. Tiap diwan punya tugasnya masing-masing, ada yang mengurus keuangan, militer, dan juga surat menyurat. Dengan sistem ini, pemerintahan berjalan dengan lebih teratur dan efisien. Yang kedua yaitu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bagian ini yang paling terkenal dari masa Abbasiyah. Pada masa ini juga, ilmu pengetahuan Islam berkembang dengan sangat pesat. Dengan didirikannya lembaga besar bernama Baitul Hikmah, atau disebut juga dengan House Osmidon di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun. Tempat ini menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dalam bahasa Arab. Banyak ilmuwan hebat muncul di masa ini, diantaranya yang pertama yaitu Al-Khwarizmi sebagai penemu konsep aljabar dan algoritma. Yang kedua, Ibnu Sina. Ia sebagai ahli kedokteran yang menulis di Al-Qanun fi Al-Tab. Yang ketiga yaitu Al-Razi, tokoh kimia dan kedokteran terkenal, dan yang terakhir yaitu Al-Battani, sebagai seorang ahli astronomi yang menghitung peredaran planet dengan sangat akurat. Ilmu pengetahuan di masa ini benar-benar maju dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu modern. Selain ilmu pengetahuan, arsitektur Islam juga berkembang pesat. Banyak bangunan megah dan indah didirikan, seperti masjid, istana, dan madrasah. Ciri khas arsitektur pada masa Abbasiyah adalah kubah yang besar, menara tinggi, dan hiasan kaligrafi yang indah. Contoh peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Agung Samara dengan menara spiralnya, serta Istana Al-Khaidir di Irak yang megah. Bangunan-bangunan ini bukan hanya tempat ibadah dan pemerintahan, tapi juga simbol dari kejayaan peradaban Islam waktu itu. Selanjutnya, perkembangan perekonomian dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi, dinasti Abbasiyah memiliki sistem perdagangan yang sangat maju. Letak Baghdad yang strategis menjadikannya pusat perdagangan dunia. Para pedagang Muslim menjelajahi wilayah Asia, Afrika hingga Eropa yang membawa barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, logam, dan hingga hasil bumi lainnya. Selain itu, mereka juga memperkenalkan sistem mata uang seperti dinar dan dirham, yang membuat perekonomian semakin stabil. Perdagangan ini bukan hanya soal barang, tapi juga pertukaran ilmu, budaya, dan ide-ide baru. Yang terakhir yaitu perkembangan sastra dan seni. Nah, bukan cuma ilmu dan ekonomi aja yang maju, sastra dan seni juga berkembang pesat pada masa itu. Banyak penyair besar lahir di masa ini, seperti Abu Nuwas dan Al-Khansa.
Mereka menciptakan karya-karya puisi yang indah dan penuh makna. Selain sastra, seni musik dan lukisan miniatur juga mengalami kemajuan besar. Hal ini terjadi karena para khalifah Al-Abbasiyah sangat mendukung kegiatan kesenian dan memberikan perlindungan kepada para seniman. Jadi, bisa disimpulkan bahwa masa Abbasiyah merupakan periode keemasan peradaban Islam. Di masa ini, Islam tidak hanya kuat dalam bidang pemerintahan, tapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, dan budaya. Kontribusi dari masa Abbasiyah inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia modern. Dan yang terakhir yaitu masa kemunduran. Namun, seperti halnya peradaban lain, masa kejayaan Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Kemunduran mulai terlihat ketika muncul konflik politik, pemberontakan daerah, dan perebutan kekuasaan. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad dan menghancurkan sebagian besar kota. Peristiwa itu menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah, meskipun pengaruhnya tetap terasa hingga berabad-abad setelahnya. Sekian penjelasan dari saya, Rahma Nuryanti, tentang sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.